Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dewa Firmujar dari kampus Universitas Ahmad Yani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi dan wawancara pengelolaan perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7. Puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan laporan observasi dan wawancara di SDN Pemurus Dalam 7 sesuai dengan rencana tanpa halangan apapun. Laporan ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban penulisan dan dalam melaksanakan program observasi dan wawancara di sekolah SDN Pemurus Dalam 7. Laporan ini tidak luput terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fajriyah Handayani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan perpustakaan di SD yang telah memberikan kami tugas observasi dan wawancara penulisan di SDN Pemurus Dalam 7. 2. Ibu Vivini Devan SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pemurus Dalam 7 yang telah mengizinkan penulis untuk observasi dan wawancara. Dan yang terakhir kepada Bapak Ahmad Sawati SIP selaku Kepala Perpustakaan SD Pemurus Dalam 7 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan observasi dan wawancara dari Sally dan Iqbal. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis juga berharap semoga laporan observasi dan wawancara ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Langsung saja untuk bab 1. A. Latar belakang. Perpustakaan sekolah memang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan literasi di kalangan siswa. Di SDN Pemurus Dalam 7 Banjarmasin, perpustakaan merupakan salah satu sumber daya utama yang menyediakan berbagai bahan perpustakaan untuk mendukung kurikulum yang diterapkan serta kebutuhan informasi siswa dan guru. Melalui perpustakaan yang dikelola dengan baik diharapkan dengan meningkatkan minat baca dan memperluas pengetahuan siswa yang dapat akhirnya akan mendukung pencapaian prestasi dan akademik mereka. Pengelolaan perpustakaan yang efektif sangat diperlakukan agar sumber daya yang tersedia dapat memanfaatkan secara maksimal. Hal ini mencakup pengelolaan koleksi buku, penerapan siswa meminjam
yang efektif, serta mengembangkan fasilitas yang memadai bagi siswa dan guru. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi perpustakaan SDN Pemurus Dalam 7 Banjarmasin juga perlu mengupdatasikan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses pencarian dan peminjaman buku. Laporan ini disusun untuk menggambarkan pengelolaan perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7 Banjarmasin mencakup berbagai aspek pengelolaan seperti koleksi, layanan seperti pemanfaatan teknologi informasi, dan menunjukkan kelancaran observasi operasional perpustakaan. Dengan laporan ini diharapkan dapat ditemukan strategi dan langkah-langkah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang dapat gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidik di sekolah ini. B. Tujuan kegiatan. Apa tujuan dari laporan ini? Ialah untuk mengetahui hasil wawancara pengelolaan perpustakaan. Berikut ya. 1. Untuk mengetahui keadaan sekolah dan perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7. 2. Untuk mengetahui sarana dan prasarana perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7. 3. Untuk mengetahui manajemen koleksi di SDN Pemurus Dalam 7. 4. Untuk mengetahui layanan sirkulasi di SDN Pemurus Dalam 7. 5. Untuk mengetahui pelestarian dan perawatan di SDN Pemurus Dalam 7. 6. Untuk mengetahui pengawasan di SDN Pemurus Dalam 7. Bab 2. Pembahasan. SDN Pemurus Dalam 7 di Banjarmasin Selatan merupakan sekolah dasar negeri yang beralamat di Jalan Banjar Indah 2 RT 25 Kelurahan Pemurus Dalam 7 Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk keadaan sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mengajar. Ruang kelas juga terjaga bersih dan kerapian dengan fasilitas seperti papan tulis, meja, dan kursi, guru serta siswa, lemari, kalender, dispenser, rak buku, dan berbagai perlengkapan lain yang menunjukkan kegiatan belajar. Lingkungan sekolah juga terjaga dengan baik, termaksud adanya tempat cuci tangan yang lengkap dengan sabun dan air mengalir, serta seluruh pembuangan air limbah yang baik dari jamban. Sekolah memiliki struktur bangunan yang permanen dan semi permanen dengan beberapa ruang kelas yang dibangun bertingkat serta fasilitas mendukung seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, UKS, dan kantin. 2. Keadaan perpustakaan. Perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7 tersedia sebagai ruang pendukung
Pembelajaran perpustakaan ini tertata rapi dan menyediakan berbagai bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan mereka. Keberadaan perpustakaan ini mendukung pendidik karakter dan proses pembelajaran siswa secara efektif. Secara umum, SDN Pemurus Dalam 7 memiliki fasilitas perpustakaan yang cukup baik dan memadai untuk memberikan layanan yang primer bagi seluruh warga sekolah, yaitu sesuai dengan visi dan misi Sekolah SDN Pemurus Dalam 7. B. Sarana dan prasarana perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7 Banjarmasin mencakup fasilitas dasar yang mendukung kegiatan literasi dan pembelajaran siswa. Sekolah menyediakan ruangan perpustakaan yang tertata rapi dengan berbagai koleksi buku yang dapat diakses oleh siswa. Perpustakaan dilengkapi dengan rak buku, meja baca, dan kursi yang memadai untuk kenyamanan siswa saat membaca, dan belajar. Selain itu, perpustakaan juga memiliki lemari untuk menyimpan koleksi dan perlengkapan perpustakaan lainnya. Meskipun data rincian tentang jumlah koleksi buku atau fasilitas teknologi di perpustakaan SDN Pemurus Dalam 7 tidak tersedia secara spesifikasi, serta umum perpustakaan ini memadai kebutuhan dasar dan terus berkembang untuk mendukung proses pembelajaran mengajar sekolah, juga berupa menjaga kebersihan dan ketertiban perpustakaan agar menjadi tempat yang nyaman bagi siswa. C. Manajemen koleksi. Adapun beberapa tahap manajemen koleksi perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengelolaan, pengorganisasian. Yang ketiga, pengadaan. Yang keempat, pemeliharaan. Kelima, pengelolaan. Dan keenam, pemanfaatan. Untuk prinsipnya, manajemen koleksi perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Melengkapi koleksi. Semua bidang studi diajarkan di sekolah. 2. Melengkapi bidang unggulan sekolah. 3. Melengkapi koleksi untuk mengembangkan guru seperti rencana pengajaran. Manajemen koleksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah SDN Pemurus Dalam 7. D. Layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan peminjaman, pengembangan, pengembalian, dan panjangan buku yang disediakan perpustakaan sekolah tersebut. Ada dua sirkulasi, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Sirkulasi sistem terbuka adalah perpustakaan dapat langsung mengambil buku dari rak koleksi perpustakaan, dan sistem tertutup adalah perpustakaan tidak dapat langsung mengambil buku dari rak
koleksi perpustakaan. Ada juga proses peminjaman yaitu perpustakaan mengambil buku yang akan dipinjam dari rak buku. Pemustakaan membaca buku tersebut ke perpustakaan, membawa buku tersebut petugas yang melayani peminjaman. Petugas meminta buku yang akan dipinjam, kartu anggota, dan petugas mencatat peminjaman, tanggal kembalian, dan menyiapkan kartu anggota. Perpustakaan dan perawatannya. Yang pertama, perawatan perpustakaan meliputi pemeliharaan fisik dan isi bahan pustaka. 2. Membersihkan buku dan rak secara berkala. 3. Meletakkan buku dengan baik. 4. Menghindari sinar matahari langsung. 5. Melakukan deaksidifikasi, pemutihan bahan kertas, dan kebersihan noda. Pemeliharaan isi, menjaga agar bahan pustaka tidak cepat rusak. 2. Menjaga agar bahan pustaka tetap dalam kondisi bersih. 3. Menjaga agar bahan pustaka tidak mengganggu kesehatan pembaca maupun pustakawan. Perawatan perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar koleksi perpustakaan dapat bertahan lama. Perawatan yang baik akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan daya tarik pengunjung di sekolah tersebut. Pengawasan yang dilakukan di sekolah SDN Pemurus Dalam 7 dapat dilakukan secara berbagai metode seperti inspeksi komparatif, verifikasi, dan investigasi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan sekolah dapat dicontoh dengan baik. Adapun pengawasan perpustakaan sekolah oleh kepala sekolah, yaitu kepala sekolah melibatkan tenaga perpustakaan, pengembangan perpustakaan sekolah, memberikan dorongan dan bantuan kepada tenaga perpustakaan dalam menyelesaikan masalah, memberikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tenaga perpustakaan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat kita simpulkan bahwa 1. Perpustakaan SDN Pemurus Dalam 7 telah dikelola dengan cukup baik, ditandai dengan keberadaan ruang perpustakaan yang tertata rapi dan lengkapi koleksi buku yang relevan dengan kebutuhan siswa dan guru. 2. Sarana dan prasarana seperti rak buku, meja, kursi, serta lemari penyimpanan tersedia dalam kondisi memadai dan mendukung kenyamanan siswa saat membaca. 3. Manajemen koleksi dilakukan melalui tahap yang sistematis, mulai dari perencanaan
hingga pemanfaatan, serta memperhatikan kebutuhan kurikulum dan pengembangan profesional guru. 4. Layanan sirkulasi sudah berjalan baik dengan menerapkan sistem manajemen peminjaman yang sesuai, baik terbuka maupun tertutup. 5. Perawatan dan pelestarian koleksi dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan daya tahan bahan pustaka. 6. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah melalui pendekatan kolaborasi seperti memberikan dukungan dan fasilitas kepada tenaga perpustakaan. B. Sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di SDN Pemurus Dalam 7, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Meningkatkan fasilitas teknologi informasi seperti komputer, katalog digital, atau sistem peminjaman berbasis aplikasi untuk mempercepat layanan dan adaptasi di digital. 2. Pelatihan rutin bagi petugas perpustakaan agar mampu pengelolaan koleksi dengan pendekatan modern dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. 3. Meningkatkan jumlah dan varian koleksi khusus buku-buku literasi anak relevan guru dan buku digital agar koleksi lebih relevan dan menarik bagi pengguna. 4. Kegunaan relevan rutin seperti pojok baca, lomba membaca, atau kunjungan perpustakaan keliling agar minat baca siswa terus dibutuhkan. 4. Evaluasi berkala terhadap layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas pengelolaan dan merencanakan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih presentasi saya.